Kamu siapa? Kamu punya gelar profesor apa enggak? Secara nggak langsung dia ingin mengatakan, kalau lu nggak punya gelar profesor, lu jangan ngomong. Kalau lu nggak punya gelar profesor, lu jangan berpikir. Gitu kan ya? Jadi lu serahin semua untuk berpikir itu ke profesor. Lalu diberikan akal oleh sang pencipta itu untuk apa? Kalau bukan untuk berpikir. Tolonglah jangan guna bahasa yang kotor dan lucah. Burit perkataan kurang sopan. Nah, ini menarik ya teman-teman. Mari kita gas. Halo, apa kabar semuanya teman-teman? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Selamat datang di kanal ini, kanal yang berbicara tentang perbandingan kosakata menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Bahasa Indonesia versi Malaysia. Kanal ini juga berbicara pernak-pernik dan informasi tentang Malaysia dan warganet Malaysia. Semoga informasi tersebut berguna untuk warganet Indonesia. Video kali ini kita akan berbicara yang ringan-ringan saja. Apa itu yang ringan-ringan? Ya, kita membaca komentar-komentar dari teman-teman, baik warga negara Indonesia maupun warga negara Malaysia. Kita akan memulai komentarnya dari seseorang, di mana komentar tersebut memang saya pin. Jadi saya letakin komentarnya itu di atas karena ini menarik untuk kita bahas dengan agak lebih serius, karena kita bisa melihat pola bagaimana rakyat Malaysia itu dididik. Siapa kamu yang membahaskan hal bahasa? Waduh, marah-marah ini. Kamu profesor bahasa dari mana? Apapun kamu ini cuma masuk bakul, angkat sendiri saja. Maksudnya apa nih? Masuk bakul, angkat sendiri saja. Gue nggak ngerti nih maksudnya apa. Apapun itu, peribahasa mungkin itu hanya dimengerti oleh rakyat Malaysia saja. Peribahasa itu bukan peribahasa yang saya pelajari ketika saya belajar bahasa Indonesia. Dari komentar seperti ini, teman-teman, kita bisa melihat bahwa betapa sempitnya cara berpikir. Siapa namanya nih? Muhammad Taib Junus, di mana bahasa hanya bisa dibicarakan oleh para profesor bahasa saja. Dan ini menunjukkan lagi bahwa si Muhammad Taib Junus ini ingin memperlakukan bahasa atau kamus tidak boleh dibicarakan oleh orang biasa-biasa. Jadi harus seorang profesor yang berbicara tentang bahasa. Kita, rakyat Indonesia, di mana kita tidak berbicara tentang gelarmu apa, kita hanya berbicara apakah apa yang kamu bicarakan itu masuk akal, masuk logika, apakah yang kamu bicarakan itu, kalau bahasa Inggrisnya itu make sense. Sepertinya Muhammad Taib Junus ini ingin mengatakan bahwa bahasanya dia ini tidak boleh diutak-atik. Nggak boleh orang sembarangan membicarakan tentang bahasanya. Saya ingin bercerita tentang pengalaman saya ketika saya membaca Al-Quran, kemudian membaca terjemahannya, kemudian saya kaitkan dengan ilmu pengetahuan. Untuk ayat berapa, surat apa, itu teman-teman nanti bisa cari sendirilah. Saya kalau dalam urusan mengingat surah, mengingat ayat, saya memang jangan tanyakan kepada saya, karena saya bukan ustadz. Tapi kita bisa Google, kita bisa cari di dalam aplikasi Al-Quran, kita tinggal masukkan aja kata kuncinya apa, itu ketemu itu surah apa, ayat apa. Jadi tidak perlu kita ingat. Yang penting adalah kita bisa belajar apa yang dituliskan di dalam Al-Quran, misalkan gitu ya. Di salah satu surah dan ayat itu dituliskan bahwa kamu melihat gunung-gunung itu seperti terpaku di bumi. Padahal gunung-gunung itu bergerak seperti bergeraknya awan. Saya penasaran dong, kalau kita melihat awan gitu kan, kita melakukan time lapse gitu kan. Kan kalau misalkan dalam waktu 1 jam kita melakukan time lapse, terus kita bisa padetin video 1 jam itu hanya menjadi 1 menit, kita kan bisa melihat tuh pergerakan awan tuh cepet ya. Kita manusia itu diberikan akal untuk berpikir, untuk mencari pengetahuan, untuk mencari informasi. Jadi jangan berkacamata kuda, jangan seperti katak dalam tempurung tanpa berusaha untuk belajar. Bahkan kalau kita bicara tentang ayat pertama di dalam kitab suci agama Islam Al-Quran, ayat pertama yang diturunkan apa? Disuruh membaca kan? Kembali kepada ketika saya membaca terjemahan Al-Quran itu, di dalam geologi ada yang namanya teori tektonik lempeng. Dan teori itu memang bisa menjelaskan semua fenomena-fenomena yang ada di bumi. Fenomena-fenomena itu adalah seperti gempa bumi, gunung berapi, itu bisa
dijelaskan semua dengan teori tektonik lempeng, atau dalam bahasa Inggris plate tectonic theory. Nah, di dalam teori tektonik lempeng itu, bahwa bumi itu terdiri dari banyak lempeng-lempeng. Nah, di tempat tiap ada pertemuan dua lempeng itu, maka di daerah itu sering terjadi gempa bumi, atau di belakangnya itu akan ada jajaran gunung berapi. Itu teori tektonik lempeng. Lempeng ini selalu bergerak, dan pergerakannya itu ya sekitar 2 cm, 3 cm per tahun. Jadi teman-teman bayangin, misalkan kita punya dua lempeng. Lempeng yang pertama ini lebih ringan, jadi dia lebih di atas. Kemudian lempeng yang lebih berat, dia akan turun. Ini kan bergerak nih ya, neken terus. Misalkan 2 cm per tahun, 2 cm per tahun, 2 cm per tahun. Bagaimana gempa bumi bisa terjadi? Itu terjadi karena batu itu juga mempunyai sifat elastis ya. Bukan elastis seperti karet, enggak. Begitu sudah melebihi nilai toleransi elastisitas dari batuan itu, maka batuan akan bereaksi untuk menyeimbangkan bahwa lu neken gua terus nih, lu neken gua terus nih, ya akhirnya ya udah gua lawan nih. Nah, begitu dilawan itu yang makanya terjadi gempa bumi. Bagaimana gunung berapi bisa terjadi? Itu karena pergerakannya yang turun terus itu membuat dapur magma di bawah permukaan bumi. Karena gesekan-gesekan tadi ya. Nah, dapur magma itu akhirnya keluar. Nah, itu yang disebut dengan gunung berapi. Kembali lagi ke pergerakan lempeng tadi, yang sekitar 2 cm per tahun itu. Di atas lempeng itu ada pulau, ada gunung. Jika lempeng itu 2 cm per tahun, maka kalau 10 tahun, 20 cm. Kalau 100 tahun, bayangkan kalau misalkan pergerakan itu diakumulasi sampai misalkan 1 juta tahun. Jadi kalau misalkan pertama gunung itu ada di sini, udah bergerak 100 juta tahun, maka gunungnya kan bergerak ke sini. Jadi, yang disebutkan di dalam Al-Quran itu, yang dikatakan bahwa gunung-gunung itu juga bergerak seperti awan, itu berbeda dengan skala waktu yang kita pahami. Hal yang membuat saya bangga menjadi warga negara Indonesia, kita mempunyai kemampuan untuk menganalisa, untuk menerjemahkan ayat-ayat Al-Quran sesuai dengan kemampuan berpikir kita. Kita tidak langsung dibilang, udah, kamu jangan pintar-pintar untuk membahas ayat-ayat Al-Quran. Biarkan ayat Al-Quran itu hanya ustadz-ustadz aja yang menerjemahkan. Enggak, itu yang saya suka menjadi warga negara Indonesia. Nah, kembali lagi kepada komentar dari Muhammad Taib Junus ini menunjukkan bahwa bahasa yang dia miliki itu hanya orang-orang tertentu saja yang boleh membahas. Ini artinya mematikan kreativitas, mematikan logika berpikir orang untuk membahas apa saja yang bisa menjadi ilmu, yang bisa menjadi pengetahuan untuk dirinya sendiri paling tidak. Muhammad Taib Junus ini langsung mengatakan, kamu siapa? Kamu punya gelar profesor apa enggak? Secara enggak langsung dia ingin mengatakan, kalau lu enggak punya gelar profesor, lu jangan ngomong. Gitu kan ya? Kalau lu enggak punya gelar profesor, lu jangan berpikir. Gitu kan ya? Jadi lu serahin semua untuk berpikir itu ke profesor. Lalu diberikan akal oleh sang pencipta itu untuk apa? Kalau bukan untuk berpikir. Sekarang mari kita lihat apa komentar dari teman-teman warga Indonesia tentang komentar dari Muhammad Taib Junus ini. Dari NTRM 807, dituliskan, tak perlu menjadi profesor untuk menjelaskan hal yang logis, sistematis dan terukur selagi masih bisa merujuk pada bukti yang konkret dan diakui keabsahannya. Lah di negara Anda yang diberi gelar profesor malah menjelaskan hal-hal yang penuh dengan kehaluan, angan-angan, dan menjiplak sejarah dan tradisi bangsa Indonesia seperti Awang Sarian, Saleha Jakob, dan lain-lain. Apakah gelar profesor menjamin kalau intelektualitasnya dapat dipertanggungjawabkan? Kalau di Maledesh tentunya tidak. Nah, ini sebenarnya menunjukkan ya teman-teman bahwa Ahmad Taib Junus ini, saya nggak tahu ya apakah orang Malaysia secara generalnya orang Malaysia itu seperti itu, tapi kalau dibaca komentarnya kayaknya iya. Ini menunjukkan bahwa betapa mereka itu kayak menggunakan kacamata kuda, jadi hanya melihat yang ini aja, nggak boleh lihat yang lain, yang kiri kanan itu nggak boleh lihat, hanya ini aja. Padahal agar kita bisa kreatif, agar kita bisa berpikir logis, maka kita harus mempunyai banyak masukan, harus mempunyai banyak informasi,
Nah, bagaimana informasi itu kita bisa dapatkan kalau ketika berbicara tentang bahasa aja, itu langsung mempertanyakan, gelar kamu apa? Dan di beberapa video saya sebelumnya, saya pernah mengatakan, kalau seorang profesor mengatakan hal-hal yang berdasarkan angan-angan, tanpa ada bukti ilmiah, profesor itu tidak ada bedanya dengan tukang jual obat di pasar. Lantas untuk apa gelar profesor itu? Kalau hanya apa yang diomongkan, apa yang keluar dari mulutnya, itu nggak lebih baik, nggak lebih ilmiah, ketimbang tukang jual obat di pasar. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman yang telah memberikan informasi kepada saya tentang cerme atau cermai, di mana dalam video saya sebelumnya, saya memberikan komentar dari salah satu warganet Malaysia yang mengatakan tentang jeruk cerme. Yang dimaksud jeruk itu dalam bahasanya dia itu adalah asinan, begitu ya. Di dalam video tersebut saya bertanya, tolong dituliskan di kolom komentar apa itu cerme atau cermai. Ternyata cerme itu adalah nama buah-buahan, bukan nama sayur-sayuran. Dan salah satu komentarnya adalah, buah cerme mas, yang bentuknya kayak belimbing wuluh. Nah, kalau belimbing wuluh saya tahu. Tapi cerme saya belum tahu itu apa itu cerme. Tapi bulat-bulat, dulu dibuat manisan, dikasih pewarna merah biasanya. Masih satu family sama belimbing wuluh juga sih. Lupa kalau orang Riau bilangnya apa. Tradisi berlimau, karena saya berbicara tentang jeruk, limau di dalam video sebelumnya kan. Tradisi berlimau masih ada, Mas. Masih lestari. Biasanya kalau menjelang Ramadan sama Idul Fitri itu mandi berlimau. Walau sekarang di Jawa juga masih melestarikan budaya kampung halaman. Nah, saya membaca tentang yang mandi berlimau itu juga ada di Payakumbuh, ada di Kabupaten Kampar, di Riau. Ya, jadi artinya tradisi berlimau itu masih ada di Indonesia. Berbicara tentang telur jeruk. Di mana di Indonesia jeruk itu kita mengatakan itu sebagai buah-buahan atau limau. Sedangkan di Kamus Bahasa Indonesia versi Malaysia itu jeruk itu diartikan sebagai asinan atau asin. Oleh karena itu ada yang di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Malaysia kosakata telur jeruk. Hal yang saya suka dari penonton di kanal YouTube ini adalah teman-teman itu banyak membantu saya memberikan informasi-informasi yang terkadang informasi tersebut membuat saya terkagum-kagum. Terkagum-kagum dari segi bahwa informasi ini memperkaya pengetahuan saya dan semoga pengetahuan kita semua. Di mana saya mendapatkan informasi tentang kosakata telur jeruk ini, itu salah satu komentarnya dari saudara Drak Prima 521. Beliau menuliskan bahwa kalau dalam bahasa kami suku Banjar, buah-buahan yang diasamkan atau diasinkan itu disebutnya telur jaruk atau intalu jaruk dalam bahasa Banjar. Nah, kalau ikan asin itu bahasa kami iwak karing. Tidak ada iwak jaruk, di mana dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Malaysia itu ada tertulis ikan jeruk. Mungkin yang mereka sebut jeruk itu adalah jaruk, tapi sengaja mereka ubah agar tidak terdengar sama. Nah, komentar kedua, salam akal sehat. Maaf Pak D, saya Dayak Kalimantan Tengah. Di Kalimantan Tengah dan Selatan, sepengetahuan saya, bukan jeruk, tapi jaruk. Proses memberikan rasa asin atau asam. Biasanya digunakan jaruk hintalu. Jadi hintalu itu telur ya. Nah, kalau teman-teman perhatikan, tadi yang dari teman yang suku Banjar mengatakan jaruk intalu. Di bahasa Dayak, jaruk hintalu. Jeruk berbeda arti dengan jaruk. Terima kasih, Saudara Borneo Green. Ini yang saya sebutkan teman-teman, bahwa saya sangat berterima kasih ya kepada penonton dari kanal YouTube ini, di mana banyak informasi-informasi baru, informasi-informasi menarik yang bisa kita baca bersama. Semoga kanal YouTube ini semakin membuka wawasan kita bahwa bahasa Indonesia dan semua unsur-unsur yang mendukung bahasa Indonesia, yang saya maksudkan adalah bahasa suku-suku yang ada di Indonesia, itu sangat memperkaya pengetahuan kita. Nah, komentar berikutnya adalah dari warganet Malaysia, dari Muhammad Yusuf. Tolonglah jangan guna bahasa yang kotor dan lucah, burit perkataan kurang sopan.
Nah, ini menarik ya teman-teman. Sepertinya Muhammad Yusuf ini kurang membaca. Bahkan di dalam video yang sama di mana Muhammad Yusuf ini berkomentar, saya membaca komentar dari salah satu warganet Indonesia yang menjelaskan maksud dari kosakata ngabuburit. Sepertinya Muhammad Yusuf ini terlalu cepat mengetik, jadi tidak sempat membaca, sehingga akhirnya keluar pernyataan seperti ini. Tolonglah jangan guna bahasa yang kotor dan lucah. Burit perkataan kurang sopan. Itu kan menurut Anda. Saya memang sengaja menggunakan kosakata ngabuburit di dalam judul video saya. Itu secara tidak langsung saya ingin mengajarkan kepada rakyat Malaysia agar berpikiran terbuka. Jangan berpikir burit itu sebagai sesuatu kosakata yang kurang sopan. Anda harus membuka wawasan. Dan kanal ini adalah berbicara tentang perbandingan kosakata menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Bahasa Indonesia versi Malaysia. Pengertian Anda tentang burit itu tidak selalu sama dengan pengertian Indonesia tentang burit. Ini kan sama cerita seperti 3 orang buta memegang 3 bagian dari gajah, setelah itu diminta untuk menjelaskan bentuk gajah itu seperti apa. Anda hanya mengerti kosakata burit itu sebagai kosakata kotor dan lucah. Itu kan yang pengertian Anda kan hanya itu aja. Tapi di Indonesia, kita mengertinya bukan hanya itu saja, lebih dari itu. Dan Anda sepertinya masih gagal untuk menggunakan kesempatan ini untuk belajar. Sehingga Anda hanya bisa mengatakan, jangan guna bahasa itu kotor, itu lucah. Tanpa Anda mengetahui terlebih dahulu apa yang saya maksud dengan ngabuburit. Nah, di dalam video yang sama dari Muhammad Yusuf ini memberikan komentar, itu sebenarnya Mas Yatno Hadiwaluyo itu sudah menuliskan komentar bahwa ngabuburit itu berasal dari Sunda, berasal dari kata burit yang berarti sore. Ngabuburit umum terjadi saat Ramadan. Artinya berjalan-jalan di waktu sore sambil menunggu saat berbuka puasa. Itu yang disebut ngabuburit. Nggak percaya? Sekarang mari kita lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, burit itu adalah kata benda, bagian belakang, buntut, dubur, punggung. Dan terdapat kosakata turunan buritan, yaitu bagian belakang kapal atau perahu. Pekarangan belakang rumah, itu bahasa Jawa. Kemudian memburit adalah bersetubuh sesama lelaki, bersemburit. Nah, terdapat ngabuburit, yaitu menunggu azan maghrib, menjelang berbuka puasa pada waktu bulan Ramadan. Dan perhatikan ini, kosakata bahasa Sunda. Jadi kepada Muhammad Yusuf, Anda harus berpikiran terbuka, jangan hanya karena melihat kosakata burit, langsung Anda menjustifikasi bahwa, wah ini merupakan perkataan lucah dan kotor. Anda harus mendengar dulu apa itu definisi burit menurut orang Indonesia. Anda hidup bertetangga dengan Indonesia. Ini sebenarnya fenomena tentang pengertian kosakata burit yang hanya dimengerti oleh rakyat Malaysia itu sebagai kosakata yang kotor, itu sebenarnya kita bisa melihat pola ini ketika banyak rakyat Malaysia langsung ngamuk-ngamuk begitu mendengar kosakata baku teh. Di mana kita tahu baku teh itu adalah makanan tradisional di Malaysia. Di Malaysia, kosakata baku teh itu berasosiasi dengan daging babi. Benarkah demikian? Kalau kita melihat secara definisi, bak itu artinya daging. Apakah daging itu selalu babi? Tidak. Oleh karena itu, untuk rakyat Indonesia, makanan yang berawalan bak itu tidak ada masalah. Di Indonesia, kita tahu ada bakso, bakpia yang terkenal di Yogyakarta itu, bakmi, bakpao. Itu semua berawalan dengan bak. Tapi kalau Anda perhatikan, seperti bakso, itu misalkan daging sapi, atau Anda menyebutnya daging lembu. Bakpia, mula-mula bakpia itu mungkin isinya daging. Mungkin daging babi, kita nggak tahu ya. Tapi setelah itu, bakpia itu isinya apa? Bakpia itu bisa berisi kacang, bisa bersih coklat, nggak harus daging. Bakmi makannya juga mie dimakan dengan daging sapi. Padahal bak itu daging dalam arti harfiahnya. Pola ini sebenarnya sama yang ditunjukkan oleh Muhammad Yusuf ini. Begitu mendengar kosakata burit langsung ngamuk-ngamuk begitu kan. Padahal
Burit itu artinya bisa berbeda. Nah, untuk penghormatan kepada penonton setia saya di kanal ini, warganet Malaysia, seorang mantan dosen dari Universitas Kebangsaan Malaysia, saya menunjukkan komentar mantan dosen ini, di mana komentar ini dituliskan ketika saya berbicara tentang ikan jeruk spesies baru di Malaysia. Di dalam video tersebut, saya berinteraksi dengan salah satu warganet Malaysia yang bernama Adib Ayub, di mana saudara Adib Ayub ini mengatakan bahwa jeruk sunkist itu kalau di Malaysia mengatakannya adalah limau sunkist. Jeruknya itu di depan, kemudian baru dituliskan tipe jeruknya apa. Jeruk masem, jeruk manis, jeruk Bali, jeruk keprok, jeruk sunkist. Nah, itu konsisten. Nah, saya nggak tahu ya kenapa warganet Malaysia yang satu ini malah menuliskan seperti ini. Di Malaysia, orang gila pun tidak menjeruk sunkist. Pertama, kita berbicara antara dua negara ini ya. Kita berbicara antara dua kamus. Ketika dia mengatakan di Malaysia, berarti sebaliknya apa? Indonesia kan? Padahal di dalam video saya tersebut, saya tidak mengatakan menjeruk sunkist. Saya mengatakan jeruk sunkist. Nah, berarti kalau di Malaysia itu limau sunkist ya, bukan jeruk sunkist kan ya? Nah, berarti kalau di Malaysia itu limau sunkist ya, bukan jeruk sunkist kan ya? Jadi untuk menjawab pernyataan warganet Malaysia ini, mantan dosen ini, saya bisa mengatakan di Indonesia, orang gila itu bisa membedakan antara jeruk dan menjeruk sunkist. Kalau kita lihat ya teman-teman, bahwa pola sempitnya wawasan dan pola bahwa mereka hanya betul-betul kayak katak dalam sumur itu, kita bisa lihat polanya di sini. Mereka mengatakan burit itu satu-satunya arti itu adalah kosakata kotor dan menutup mata tanpa mengetahui terlebih dahulu. Yang saya maksud ngabuburit itu apa? Tanpa mengetahui itu dulu, itu udah langsung menjustifikasi, langsung menghakimi burit itu kotor pertama. Yang kedua, kita bisa melihat seperti Muhammad Taib Junus tadi, yang mengatakan bahwa kamu siapa? Kamu bukan profesor bahasa. Pertanyaannya, apakah harus menjadi seorang profesor untuk berbicara tentang bahasa? Bahasa yang kamu gunakan, bahasa yang saya gunakan. Apakah harus menjadi profesor? Apakah hanya profesor aja yang bisa bicara dan orang lain membisu? Begitu. Apakah kamu hanya bisa diam membisu ketika profesor-profesor kamu mengatakan Nabi Adam, Siti Khadijah itu asalnya dari tanah Melayu? Apakah karena dia profesor, kamu harus diam membisu? Seperti itu. Lantas gunanya akal untuk apa? Dan yang terakhir ini adalah mantan dosen Universitas Kebangsaan Malaysia ini, yang menurut saya mantan dosen itu kan berarti orang yang terbiasa dalam lingkungan ilmiah ya, di mana dalam lingkungan ilmiah itu adalah selalu ada keterbukaan. Nah, ketika saya mengatakan soal jeruk sunkist, dia malah mengatakan menjeruk sunkist. Saya ngerti. Maksudnya dia ingin mencoba mengalihkan topik pembicaraan yang selalu dilakukan oleh warganet Malaysia ini. Jika video ini bermanfaat untuk teman-teman, jangan lupa jempolnya dan komentarnya. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih. Sehat walafiat selalu. Dadah!